Selamat pagi. Topik kali ini akan membahas tentang metode perencanaan jaringan kerja atau network planning method atau NWP. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Topik ini akan membahas tentang pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka. Ada dua tipe yang akan dikembangkan, disampaikan ada critical path methods dan program evaluation and review teknik, yaitu CPM, ringkasan, soal latihan, dan referensi. Pendahuluan, suatu proyek diterminologikan sebagai suatu aktivitas yang produktif, yang unik dan seringkali ditetapkan sebagai gambaran yang tidak umum dari pembuatan suatu barang dan atau jasa atau proyek. Keunikan ini disebabkan karena keadaan aktivitas-aktivitas yang diperlukan harus dilaksanakan. Pada tingkat perusahaan, suatu proyek meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk penelitian dan pengembangan, research and development, yaitu untuk merencanakan suatu proyek produk baru. Yang kedua, merencanakan suatu cara pemrosesan baru. Yang berikutnya merencanakan konstruksi suatu fasilitas baru atau proyek. Yang berikutnya merencanakan suatu strategi pemasaran baru dan merencanakan suatu jadwal pemeliharaan pada suatu sistem produksi. Proyek-proyek yang besar biasanya membutuhkan usaha-usaha yang terkoordinasi atau dikoordinasikan antara pihak pemerintah dan atau pihak swasta. Beberapa tinjauan pustaka yaitu elemen-elemen dari suatu proyek dengan tanpa memperhatikan ukuran dan kompleksitas, size and complexity, di mana suatu proyek dideskripsikan oleh beberapa elemen tertentu terdiri dari sekumpulan aktivitas. Misalkan kalau bangun rumah mulai aktivitas penggalian tanah, pembuatan fondasi, kemudian pengecoran slope, that's aktivitas. Itu adalah aktivitas. Kejadian atau event, aktivitas yang mendahului, yang mengikuti, dan urutannya. Precedence or sequencing, restriction on the activity, dan lintasan kritis. Lintasan kritis adalah contoh yang paling bagus adalah tadi, adalah marking, kemudian penggalian tanah, fondasi, kemudian slope, kolom, kuda-kuda, reng, usuk, genteng, pemasangan genteng. Tapi yang bukan kritis adalah misalkan pembuatan jendela pintu, membuat kusen daripada pintu, membuat daun pintu, itu bisa bersamaan, paralel. Suatu aktivitas bisa terjadi berkenaan dengan waktu atau durasi. Kapan mulai penggalian tanah dan kapan selesai penggalian tanah dalam satu proyek pembangunan gedung. Sumber daya yang dikonsumsi untuk menyelesaikan aktivitas tersebut atau dengan pernyataan jelas adalah dari kapan mulai dan kapan berakhirnya aktivitas tersebut. Contoh tadi, mulai penulisan pembuatan program komputer, penggalian tanah untuk pembuatan suatu bangunan, terminal, bandara. Jadi kapan memulai dan kapan mengakhiri kegiatan atau aktivitas tersebut. Pengujian suatu alat baru. Jadi juga waktu, ya. Kejadian. Suatu kejadian merupakan suatu kondisi di mana tanda-tanda memulai atau mengakhiri dari suatu aktivitas, bukan merupakan waktu yang dikonsumsi atau kebutuhan suatu sumber daya yang lain, tetapi merepresentasikan suatu titik atau simpul atau goal atau node di mana satu atau beberapa tugas harus dilakukan. Kejadian-kejadian yang pasti dinamakan milestone karena kejadian ini merepresentasikan fase-fase yang penting dengan lengkap dari suatu proyek. Contoh, penandatanganan suatu perjanjian atau persetujuan dari izin instalasi fasilitas baru untuk memulai diimplementasikan sesuai dengan urutannya.
Yang kedua, pengujian secara lengkap dari program komputer, misal tentang inventory control untuk peralihan dari suatu sistem yang manual. Berikutnya adalah urutan atau presiden restriction. Presiden restriction ini merupakan spesifikasi suatu urutan, order atau sequence di mana bermacam-macam aktivitas dapat dilaksanakan. Penentuan presiden restriction suatu aktivitas yang telah diketahui yaitu prerequisite activities, merupakan aktivitas-aktivitas yang mana yang harus diselesaikan dengan segera sebelum mempertimbangkan aktivitas yang lain untuk memulai. Immediate successor merupakan aktivitas-aktivitas mana yang harus selesai mengikuti aktivitas ini. Yang ketiga adalah concurrent activity, merupakan aktivitas yang dilakukan pada saat yang bersamaan dengan aktivitas ini. Contoh yaitu penulisan secara lengkap dari satu program komputer, misalnya tentang pembuatan paket program pengendalian persediaan. Untuk peralihan dari satu sistem manual harus dilengkapi dengan pengujian atau validasi dari program tersebut. Tapi menganalisis suatu komponen yang spesifik dapat dilakukan secara bersamaan. Contoh yang lain adalah setelah penggalian tanah, maka pemasangan fondasi untuk bangunan. Itu yang dikatakan aktivitasnya harus diselesaikan. Kemudian aktivitas berikutnya adalah pemasangan fondasi. Kemudian aktivitas yang bersamaan, concurrent activities, adalah pembuatan kusen pintu atau jendela. Sumber daya, resources, unjuk kerja suatu kinerja atau performance dari aktivitas suatu proyek bergantung pada tipe dan jumlah aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Misalkan tingkat keterampilan sumber daya manusia yang spesifik, yang khusus. Misalkan tukang las. Kemudian lagi yang lain adalah yang perlu punya keterampilan khusus adalah auditor. Itu juga auditor keuangan. Terus sumber daya uang, peralatan, bahan baku, peralatan uji. Tujuan dari pendaftaran suatu proyek harus melihat menjawab satu atau beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa waktu tersingkat untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu? Jadi durasi. Jadi aktivitas-aktivitas mana yang merupakan atau menimbulkan bottleneck yang harus dimonitor secara ketat. Misalkan pada saat bersamaan itu mengerjakan soal-soal latihan dari dosen A, juga soal latihan dosen B, dosen C, pada saat bersamaan harus menyiapkan proposal juga, proposal untuk skripsi. Pada saat bersamaan juga harus mempersiapkan ujian tengah semester. Nah itu akhirnya menimbulkan bottleneck. Bagaimana fleksibilitas atau kelonggaran dari aktivitas-aktivitas non-bottleneck? Misalkan pembuatan daun pintu atau kusen pintu. Apakah bisa dilaksanakan pada saat penggalian tanah? Mungkin bisa digeser pada saat bersamaan dengan pemasangan kolom atau pengecoran kolom suatu gedung, maka bisa dimulai untuk membuat daun pintu atau kusen pintu. Apakah pengaruh-pengaruh dari pergeseran sumber daya dari aktivitas yang biasa menjadi aktivitas bottleneck? Jadi misalkan penggalian tanah yang tadi menggunakan sumber daya manusia dicangkul dengan cara manual, gimana kalau dirubah menggunakan backhoe? Maka aktivitas tadi bisa dipersingkat. Bila selama waktu dari suatu aktivitas tidak pasti, berapakah besarnya probabilitas dari suatu penjadwalan dapat mencapai deadline? Nah, itu tadi probabilitas, kemungkinan. Macam penjadwalan proyek. Ada dua macam tipe penjadwalan suatu proyek yang akan dikenalkan di sini, yaitu critical path method dan program evaluation and review. Yang pertama adalah critical path method. Kita lihat metode lintasan kritis atau critical path method telah dikembangkan secara revolusioner oleh beberapa manajemen terhadap proyek-proyek yang rumit atau kompleks di dalam banyak lapangan kerja atau proyek, khususnya pada konstruksi bangunan yang relatif
membutuhkan dana yang besar, juga dana yang cukup besar, juga luasan, jadi area baik dalam ukuran maupun kompleksitas. Program penelitian dan pengembangan satu produk baru yang ketika proyek-proyek dan program-program yang dilaksanakan pemerintah melaksanakan survei pangsa pasar atau market share, kemudian pelaksanaan operasi bedah seorang pasien yang mengidap penyakit yang complicated. Itu yang juga perlu diperhatikan. Beberapa prosedur aplikasi CPM, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan pada aplikasi CPM ini, yaitu satu, tentukan dahulu tentang tujuan daripada proyek tersebut. Yang kedua, aktivitas-aktivitas apa saja yang dibutuhkan pada proyek tersebut, ditulis semuanya, kejadian-kejadian kunci atau key event atau milestone pada proyek tersebut. Untuk itu diperlukan daftar aktivitas yang dibutuhkan, misalkan pemasangan direksi kit, penandaan marketing untuk leveling, penggalian tanah atau fondasi, pemasangan fondasi untuk suatu bangunan, sampai dengan pengecatan dinding dan misalkan pemasangan jaringan pipa PDAM. Dan kalau kesulitan maka bisa disimbolkan aktivitas A, B, C, D, dan seterusnya. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas TX, waktu untuk aktivitas X, T1, T2, T3 tersebut, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Indikasi hubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Presiden restriction. Sebelum pemasangan kolom dari suatu bangunan, maka harus mengecor slope dulu. Setelah pengecoran kolom, dilaksanakan pemasangan lantai 2 atau kuda-kuda. Konversikan informasi dari butir satu menjadi suatu diagram jaringan kerja network planning dengan menggunakan konvensi ketetapan yang diputuskan bersama dan disetujui. Berikut ini, suatu event yang mengindikasikan memulai atau mengakhiri suatu aktivitas direpresentasikan dengan buhul, dengan node, network node, di mana merge node menyatakan beberapa aktivitas yang menyatu atau convergen atau converge. Dapat dilihat pada aktivitas 3 dan 34 pada gambar 1B, sedangkan burst node menyatakan simpul atau bull di mana aktivitas tersebut memecah atau divert. Bisa dilihat di gambar berikutnya. Suatu aktivitas akan mengkonsumsi waktu dan sumber daya yang direpresentasikan dengan panah atau arrow. Panah ini akan menghubungkan antara simpul kejadian awal dan akhir dari suatu aktivitas. Gambar 1A. Dummy activity, aktivitas semut dinyatakan dengan garis terputus-putus digunakan untuk memisahkan atau membedakan aktivitas dengan simpul awal dan akhir yang sama. Suatu dummy activity digunakan untuk memperlihatkan hubungan dua atau lebih aktivitas atau presiden secara akurat. Ya, ketika unjuk kerja, perhitungan critical path digunakan untuk menentukan waktu yang paling awal, earliest start time, untuk memulai suatu aktivitas, dan waktu yang paling akhir untuk memulai daripada suatu aktivitas, latest start time atau LST. Aktivitas kritis, critical activity, aktivitas kosong, select aktivitas atau semu yang dihitung dengan menggunakan waktu bebas atau free float dan total float. Buat bahkan tentang saat, waktu atau arrow diagram untuk mengkonstruksikan proyek tersebut. Yang kelima, lakukan estimasi dengan menggunakan beberapa alternatif yang memungkinkan. Yang keenam, bila memungkinkan, buatkan chart-nya. Ini contoh aktivitas, nah ini aktivitas I dan J. Ini merakit karburator. Ini event I, event J. Ini adalah kotak ini di 4 persegi panjang ini menandakan waktu mulai aktivitas
earliest yang paling awal, earliest start time. Yang ini waktu memulai paling akhir, yaitu latest start time. Kemudian ini misalkan waktu untuk merakit karburator 15 menit, ini event I ke event J, maka di sini waktu paling awal menyelesaikan merakit karburator. Kadangkala ini juga punya waktu, ada alternatif pilihan yaitu untuk mengakhiri suatu aktivitas atau merakit karburator paling akhir, latest finish time. Ini adalah representasi daripada aerodiagram event 1 ke event 2 atau aktivitas A atau penggalian tanah, yang ini aktivitas B bisa bersamaan dengan aktivitas C dan A, yaitu pada saat penggalian tanah bisa membuat merakit betoneser, jadi melakukan pembesian untuk pengecoran kolom atau slup. Yang ini misalkan saja waktu yang digunakan untuk pembuatan scaffolding untuk pengecoran, misalkan casting, juga. Ini juga aktivitas bersamaan bisa mengerjakan pembuatan daun jendela. Jadi itu aktivitas bersamaan. Nah, ini event 1 ke event 2 itu ada dua aktivitas. Yang satu durasinya 7 jam, 7 menit, 7 minggu, 7 bulan. Yang satu adalah Y adalah durasinya 10 hari, 10 jam, 10 minggu. Dan ini tidak masuk akal. Untuk itu dibuatkan aktivitas semu. Event I ke event 1 ke event 2 adalah aktivitas X yang diselesaikan 7 jam atau 7 hari atau 7 satuan waktu, dilanjutkan dengan aktivitas Y yang membutuhkan waktu 10 satuan waktu. Jadi yang ini dikatakan sebagai dummy activity. Jadi harus dibuatkan ini karena tidak masuk akal aktivitas X dan Y itu berbeda di dalam durasinya. Ini juga contoh lain daripada dummy activity. X dan Y yang mempunyai waktu yang berbeda. Nah, ini dibuat aktivitas semuanya. Contoh soal pada critical path method. Diketahui konsorsium satu proyek pembangkit listrik tenaga uap Python telah mempersiapkan suatu rencana pembangunan PLTU swasta. Untuk itu, konsorsium telah mempersiapkan daftar aktivitas yang akan dilakukan dimulai dari awal sampai berakhirnya proyek pembangunan PLTU tersebut. Selang waktu atau durasi dari masing-masing aktivitas. Yang berikutnya hubungan antara aktivitas satu dengan yang lain. Secara lengkap bisa diperlihatkan pada tabel 1 ini. Aktivitas A, B, C, D sampai I, ini durasinya ada. Setelah aktivitas A diikuti aktivitas B, C, D. Setelah aktivitas B diikuti aktivitas E, F, G. Sehingga kalau digambarkan adalah sebagai berikut. Ini aktivitas A dengan durasi 5 minggu, 5 bulan, satuan waktu. Event 1 ke event 2 adalah aktivitas A. Kemudian secara bersamaan, pada saat bersamaan, ini bisa B, C, D. Ini adalah dummy activity, karena tidak bisa diselesaikan. Ini adalah event 7, dari 6 ke 7, atau event A 6 ke event 7 adalah aktivitas I. Ini akhir daripada proyek. Sedangkan ini adalah event 1 adalah awal daripada proyek tersebut. Ya. Perhitungan lintasan kritis, pada langkah ini analisis mengkalkulasi suatu aktivitas mulai dan mengakhiri aktivitas tersebut sesuai dengan urutan yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritisnya. Ada beberapa alternatif lintasan kritis dapat dilihat pada gambar 4 dengan bantuan tabel 2
dapat dihitung alternatif lintasan kritisnya. Dari tabel 2 dapat ditentukan alternatif yang mungkin yang adalah alternatif yang kedua, yaitu lintasan ABFI dengan total waktu penyelesaian adalah 23 minggu karena mempunyai waktu penyelesaian yang terlama. Nah, ini kalau kita lihat lintasan ini adalah ada kemungkinan lintasan adalah ABEHI. Lintasan yang kedua misalkan ABFI. Kemudian lintasan berikutnya adalah AB dummy activity GI. Aktivitas berikutnya, lintasan aktivitas berikutnya adalah ACI. Ada lagi aktivitas atau lintasan berikutnya adalah ADGI. Itu sehingga dapat dari alternatif lintasan tadi, maka diperoleh waktu yang terlama ini sebagai satu lintasan kritis, sehingga dirubah menjadi seperti ini. Jadi ABFI ada kecenderungan dibuat segaris, ini garis lurus, sehingga aktivitas yang bersamaan adalah berbeda lintasan, sehingga mudah untuk memonitornya. Nah, dari sini mulai kita akan memasukkan earliest start time, earliest finish time. Event 1, aktivitas A 5 minggu dari 0 ke ini. 0 tambah 5 sama dengan 5, letakkan di sini. Kemudian yang berikutnya 5 ditambah 7 sama dengan 12, diperoleh ini. 12 tambah 9 diperoleh 21. 21 tambah 2 adalah 23. Ini adalah 23 minggu menjadi lintasan kritis. Nah, ini dibuat segaris. Kemudian bagaimana mengisi bagian yang di bawah? 23 dikurangi 2 sama dengan 21. Di sini, kita lihat. 21. Kemudian 21 dikurangi 9 sama dengan 12. 12 dikurangi 7 adalah 5. 5 dikurangi 5 adalah 0. Nah, aktivitas early start time dan latest start time yang sama, ini adalah lintasan kritisnya. Sedangkan yang paralel, kita bisa buat mengisi segi 4 tersebut. Kita lihat, misalkan saja ini, 21 dikurangi 4 sama dengan 17. Atau alternatif kedua adalah 12 ditambah 3 adalah 15. Yang terlama yang mana? 15 atau 17. Sehingga yang terlama adalah 17. Sedangkan yang di atas adalah sama, 12 tambah 3 adalah 15. Sehingga diisi yang di bagian kotak yang atas. Demikian seterusnya untuk pengisian itu. Sehingga lengkaplah sudah buhul-buhul tadi. Nah, diperoleh ini tadi. Aktivitas A adalah event 1 ke event 2, durasinya 5 minggu, earliest start time adalah 0, latest start time adalah 0, earliest finish time-nya adalah 5, latest finish time adalah juga 5. Ini adalah kritis karena tadi sama. Di buhul ini juga B adalah lintasan kritis, kemudian F juga lintasan kritis, I juga lintasan kritis, yang lainnya adalah lintasan paralel. Perhitungan lintasan kritis dan buhul dengan IST atau LST serta IFT dan lain. Isikan untuk lintasan kritisnya, gambar 7973, isikan untuk lintasan non kritisnya. Buat bahan chartnya ini, kita lihat. Lintasan kritis sudah full ini tadi, ABFI. Sedangkan lintasan non kritisnya adalah bisa dua pilihan, dikerjakan dulu, selesai di sini, baru istirahat. Atau istirahat dulu, baru kegiatan C dikerjakan. Berakhir di sini. Demikian juga, yang ini adalah dikatakan free float. Yang kosong-kosong ini sehingga nanti dijumlahkan bisa dikatakan total float. Nah, ini adalah
gambar daripada kegiatan tadi. Cara yang kedua adalah program evaluation and review teknik. Ini agak berbeda sedikit. Dia menghitung menggunakan expected time atau estimasi waktu. Bila waktu kegiatan aktivitas secara eksplisit tidak pasti dan tidak menggunakan estimasi waktu tunggal, tetapi 3 estimasi untuk itu perlu diadakan kalkulasi terhadap selang waktu atau durasi rata-rata atau expected time dan variabilitasnya. Ada 3 macam estimasi waktu, yaitu optimistic estimate, A simbolnya ini yang optimis, jadi gimana bisa menyelesaikan satu aktivitas paling singkat. Yang kedua rata-rata, most like estimate, M. Kemudian yang ketiga adalah a pessimistic estimate time, B. Dengan itu maka dibuatkan rumus bahwa expected time adalah A plus 4M plus B dibagi 6. Sedangkan variabilitasnya adalah 1/6 dikalikan B min A dikuadratkan, sehingga standar deviasinya akar daripada variabilitas atau variansinya. Ini tadi dikatakan sebagai optimistic time, most likely estimate time, dan pessimistic time. Digambarkannya diharapkan distribusi normal. Contoh soal birds agak berbeda sedikit, yang lainnya adalah mirip-mirip. Diketahui Rumah Sakit Asta Husada Bunda merencanakan untuk membuat suatu proyek pembangunan gedung instalasi gawat darurat. Untuk itu pimpinan menyerahkan kepada Anda untuk ikut berpartisipasi di dalam membuat perencanaan jaringan kerja atau network planning-nya, data estimasi selang waktu, duration time, penyelesaian masing-masing activity, ada 3, optimistic, most like, and pessimistic time dalam satuan minggu. Data dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pertanyaan, persiapkan tabel aktivitas untuk EST, LST, EFT, dan LFT, serta free float and total float. Identifikasi lintasan kritisnya, berikan kesimpulan Anda. Ini adalah diketahui. Contoh, aktivitas A, misalkan ada marking, kemudian eventnya event 1-2, ini kalau optimistik bisa selesai 3 minggu, rata-rata selesai 5 minggu. Kalau pesimis, B adalah 8 minggu. Setelah aktivitas A diikuti aktivitas E dan D. B demikian juga, kita bisa mencari data ini sudah di data, merupakan data. Sehingga bisa digambarkan adalah aerodiagramnya adalah seperti ini. Kemudian dihitung, ini tadi aktivitas A ada optimis, rata-rata pesimis. Nah, sehingga dihitung expected time-nya. Masing-masing kita bisa dapatkan, variansinya juga kita bisa dapatkan, standar deviasinya pun kita bisa dapatkan. Sehingga dapat diperoleh tabel yang baru, yaitu kita akan menggunakan expected time ini tadi. Standar deviasi juga kita bisa hitung. Hasilnya menjadi ini. Jadi event 1 ke event 2, yaitu aktivitas A, expected time-nya ada 5,17 minggu. Dan demikian seterusnya. Sehingga gambar tadi dan penyelesaiannya mirip pada CPM. Kita cari beberapa jalur lintasan, yaitu kalau kita lihat yang sini adalah AEI, kemudian ADFJ. Ini lintasan yang bisa dicari, sehingga bisa digambarkan. Yang terlama adalah lintasan ADFJ, sehingga dibuat segaris ADFJ. Sedangkan pengisian earlier start time pada buhul atau node adalah sama dengan CPM. Biasanya ini dikasih garis tebal, jadi lebih tebal daripada yang lain, sehingga ini bisa dilihat bahwa benar-benar lintasan kritisnya. Cara pengisiannya buhul adalah sama dengan pada critical path method. Sedangkan total float-nya kita bisa menghitung di sini. Free float kemudian dijumlahkan menjadi total float.
perhitungan lintasan kritis, pada langkah ini analis mengkalkulasi waktu penyelesaian atau mengakhiri lintasan kritisnya. Dan tadi kita peroleh bahwa ABFI, lintasan ABFI adalah 17,84 minggu atau 18 minggu. Ditambah standar deviasinya 17,84 plus 1,71 minggu, plus minus biasanya, tapi tidak bisa hanya plus saja. Contoh pada PERT yang kedua mirip-mirip, jadi ini cara pengisiannya, kemudian sama, Anda bisa pakai menggunakan Excel, ini akan jauh lebih mudah pengisiannya. Ini tadi sudah didapatkan dengan Excel juga. Kemudian pengisian buhul-buhulnya, presiden diagram, dan waktu expected time-nya dipasang di situ. Kemudian kita bisa buatkan lintasan-lintasannya, yang kritis yang mana, akhirnya dirubah. Yang kritis adalah yang ini, yang dash line, titik-titik ini, yaitu lintasan B, D, H, J, K. Kita lihat, kemudian yang lain non kritis atau kegiatan paralel. Pengisiannya bagaimana? Ini tadi 9 diletakkan di sini, ditambah 10 menjadi 19. 19 ditulis di sini, ditambah 40 menjadi 59. Kemudian 59 diletakkan di sini, tambah 4 menjadi 63. 63 diletakkan di sini, ditambah duration time 6 menjadi 69. Nah ini, kemudian di bawah diisi sama 69 karena lintasan kritis tadi adalah, maka kebalikan, dibalik 69 dikurangi 6 adalah 63. 63 dicetak di sini dikurangi 4 ketemu 59. 59 diletakkan di sini dikurangi 40 menjadi 19. 19 diletakkan di sini dicetak sini dikurangi 10 menjadi 9. 9 dikurangi aktivitas B 9 minggu atau 9 bulan atau 9 hari letakkan di sini, sehingga dibuhul tampak sama ini, sehingga ini yang dikatakan lintasan kritis. Yang lainnya mirip seperti pada CPM, ringkasan, dilihat bahwa definisi proyek, elemen proyek, aktivitas, kejadian, urutan, dan sumber daya, tujuan daripada network planning, ada 2 model yang dikembangkan, ada critical path method, dan PERT, program evaluation and review technique. Soal-soal latihan Anda bisa lihat di sini, dan perhitungan, definisi, dan ini juga presiden diagram dari soal tersebut. Kemudian adalah soal yang kedua, ini adalah aerodiagramnya atau presiden diagram. Bisa lihat, silahkan buat lintasan kritisnya dan lain-lain. Kemudian juga ini soal yang berikutnya, ada satu aerodiagram yang menggunakan PERT, ada 3 perhitungan waktu. Daftar pustaka, kemudian ada biodata, Bapak Sugiono Agus Purwono, staf pengajar di Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin. Biodata, kemudian juga beberapa aktivitas yang dilakukan, juga jurnal-jurnal yang sudah terberikan, serta buku yang sudah dipublish ISBN. Ini adalah silahkan kontak personnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sekali lagi, sampai bertemu lagi topik yang lain. Bambang Sugiono Agus Purwono.